Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi-materi di mata kuliah Manajemen Layanan Pelanggan. Untuk pertama, kita akan membahas tentang customer service, lalu service culture, dan komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal yang akan dijelaskan oleh Raufina. Silahkan. Terima kasih, Faisal. Customer service adalah bagian dari strategi bisnis yang berfokus pada memberikan layanan dan dukungan kepada pelanggan agar mereka merasa puas dan kebutuhannya terpenuhi. Seorang customer service yang baik selalu berbicara dengan sopan dan ramah kepada pelanggan. Mereka harus selalu menyapa pelanggan dengan senyum di wajah mereka dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Seorang customer service yang baik harus selalu mendengarkan dengan sesakma apa yang diungkapkan oleh pelanggan dan menghindari untuk menginterupsi atau memotong pembicaraan mereka. Seorang customer service yang baik harus selalu bersikap sabar dan empati terhadap pelanggan, terutama pada saat merasa kesulitan atau tidak puas dengan layanan yang diberikan. Kemudian untuk service culture atau budaya pelayanan adalah sikap perilaku dan nilai-nilai yang dipegang oleh sebuah organisasi dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Service culture memfokuskan pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk memberikan layanan yang memuaskan pelanggan. Service culture mendorong perilaku positif dari karyawan anggota tim dalam setiap interaksi dengan pelanggan. Ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan dan memahami pelanggan, memberikan tanggapan yang cepat dan akurat, serta menyelesaikan masalah dengan cara yang positif. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip service culture, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang positif dan memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan. Kemudian untuk verbal, komunikasi verbal adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang melalui kata-kata atau bahasa yang digunakan dalam percakapan atau pembicaraan. Dalam komunikasi verbal, selain isi pesan intonasi suara, kecepatan bicara, dan volume suara, juga memegang peranan penting dalam menyampaikan makna pesan. Penggunaan bahasa sopan, menghindari penggunaan kata-kata yang kasar atau tidak pantas juga penting dalam komunikasi verbal. Contoh dari komunikasi verbal meliputi pembicaraan tatap muka, telepon, email, atau surat. Kemudian untuk komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan atau informasi tanpa menggunakan kata-kata atau bahasa verbal melalui tanda-tanda tubuh, ekspresi wajah, gerakan postur, kontak mata, dan nada suara. Komunikasi nonverbal dapat memberikan informasi yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan pesan verbal yang disampaikan. Contohnya dari komunikasi nonverbal adalah senyuman, keretan dahi, gerakan kepala, postur tubuh, atau jarak sosial antara pembicara dan pendengar. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah tentang karakteristik pendengar yang baik. Di sini ada 5 karakteristik, yaitu empati, adalah kemampuan orang untuk memahami apa yang dirasakan oleh dan dipikirkan oleh pelanggan. Selanjutnya ada understanding, di mana kita sebagai pemberi layanan harus memahami secara mendalam tentang topik yang dibicarakan. Lalu attentiveness atau passion, kesabaran, pasti akan ada pelanggan yang sulit untuk kita pahami dalam cara berkomunikasi ataupun kekurangan-kekurangan lainnya yang akan kita hadapi, tapi kita harus bersabar dalam menghadapinya. Lalu attentiveness, yaitu kita memperhatikan secara mendalam lawan bicara kita, sehingga mereka merasa dihargai sebagai orang yang berbicara dengan kita. Lalu ada objectivity, kita sebagai pemberi layanan harus menerima topik pembicaraan secara open mind, tidak menggunakan pendapat pribadi, sehingga yang bisa berpotensi menjadi rancu dan tidak sesuai dengan jawaban yang diharapkan. Lalu dengan mengidentifikasi perilaku pelanggan. Itu dibagi dengan 4, yaitu ada pelanggan yang rasional. Perilaku ini ditandai dengan tenang, reflektif, juga fokus pada tugas-tugas ataupun keinginan yang dia minta kepada kita, pemberi layanan. Lalu inquisitive atau rasa ingin tahu, mereka ini sangat kepo ya dengan apa aja sih informasi-informasi yang bisa didapatkan oleh mereka, pelanggan tentunya. Nah, lalu ada tegas. Mereka ini ciri-cirinya lebih fokus ke apa yang mereka inginkan gitu. Ditandai dengan fokus ke apa yang mereka minta tanpa secara lugas dan tanpa basa-basi. Nah, terus yang terakhir adalah ekspresif, di mana perilaku ini ditandai dengan orang yang santai,
fun loving atau optimis, dan juga terbuka dengan bagaimana kita mengajak mereka berbicara. Lalu selanjutnya adalah mengidentifikasi service breakdown, adalah ketika di mana pelanggan merasa tidak puas dengan pelayanan yang kita berikan. Bagaimana cara menanggapinya, kita harus sadar dan mengidentifikasi service breakdown seperti apa. Selanjutnya adalah kita memberikan ketenangan dan mendampingi pelanggan secara terus-menerus. Lalu ketika ada service breakdown, maka harus ada service recovery, bagaimana kita caranya untuk membenahi pelayanan yang kurang dengan memberikan solusi, memberikan ketenangan, selalu mendampingi, dan juga memberikan fakta-fakta ataupun data agar mereka lebih percaya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisa. Baik, selanjutnya adalah materi yang ke-8, yaitu mengidentifikasi service recovery. Service recovery adalah tindakan perusahaan untuk memperbaiki kegagalan dalam memberikan layanan yang memuaskan bagi pelanggan. Service recovery bertujuan untuk memperbaiki situasi dan mengembalikan hubungan yang baik antara perusahaan dan pelanggan. Untuk mengidentifikasi service recovery, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan seperti menerima tanggung jawab atas kesalahan atau tidak nyamanan yang dialami oleh pelanggan. Kemudian perusahaan harus mendengarkan keluhan pelanggan dengan seksama dan memahami perspektif pelanggan. Perusahaan harus menawarkan solusi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi pelanggan, seperti penggantian produk atau pelayanan gratis. Perusahaan harus segera mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah pelanggan dan menghindari terjadinya masalah yang sama di masa depan. Perusahaan harus menyediakan kompensasi yang pantas dan sesuai dengan tingkat ketidaknyamanan yang dialami oleh pelanggan. Dengan melakukan servis recovery yang tepat, perusahaan dapat memperbaiki situasi yang buruk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini dapat membantu perusahaan mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan meningkatkan citra positif perusahaan. Kemudian materi yang ke-9 yaitu customer service in a diverse world, atau customer service dalam keberagaman adalah konsep pelayanan pelanggan yang mempertimbangkan perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang lain dari pelanggan dalam memberikan layanan yang efektif dan memuaskan. Contoh kategori customer diversity yaitu nationality, ethnicity, education, family, generation, religion, dan language. Cara mengatasi perbedaan bahasa yaitu tanyakan dulu apakah bisa berbahasa Inggris, bahasa Indonesia, mengerti atau tidak, kemudian bisa memakai alat bantu seperti Alphalink, dan kemudian bisa juga ditulis permasalahannya lalu izin ke manajer dan men-scan untuk menggunakan translate. Dan pada customer service in the first world sendiri, untuk melayani orang yang memiliki keterbatasan, kita harus prepare, jangan mengadili dan memandang sebelah mata. Kita juga harus mengetahui bagaimana mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh customer tersebut. Kemudian materi yang ke-10 yaitu menggunakan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dalam customer service. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan efisiensi operasional. Dalam era digital, perusahaan harus mampu menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Nah, beberapa contoh penggunaan TIK dalam customer service antara lain yaitu chatbot, sistem manajemen tiket, email dan platform digital, analisis data pelanggan. Dengan memanfaatkan TIK dalam customer service, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan lebih efektif. Kemudian materi yang terakhir yaitu yang ke-11 adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Meningkatkan loyalitas pelanggan adalah proses untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan, sehingga pelanggan cenderung memilih perusahaan tersebut sebagai pilihan utama saat membeli produk atau layanan di masa depan. Dalam meningkatkan loyalitas pelanggan, kita juga mempelajari CRM atau Customer Relationship Management, yaitu suatu proses yang melibatkan identifikasi kebutuhan pelanggan, memahami dan mempengaruhi perilaku pelanggan melalui strategi komunikasi secara terus-menerus dalam upaya untuk memperoleh, menyimpan, dan memuaskan pelanggan. Tujuan utamanya adalah untuk membangun loyalitas pelanggan. Nah, cara membangun kepercayaan pelanggan yaitu dengan melalui komunikasi efektif dan meyakinkan, menunjukkan sikap peduli dan perhatian, percaya kepada pelanggan, bersikap positif dan tegas, melakukan pendekatan personal, bertanggung jawab dalam customer relationship. Kemudian bagaimana cara mempertahankan loyalitas pelanggan? Ada dua, yaitu yang pertama jaga hubungan baik dengan pelanggan, memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan. Dan yang kedua, tanyakan saran kepada pelanggan agar merasa dilibatkan dalam perkembangan produk atau jasa yang perusahaan miliki. Sekian, saya kembalikan kepada Faisal. Baik, terima kasih Faisal. Itu tadi adalah penjelasan kami tentang materi-materi yang telah dipelajari di manajemen layanan pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.